Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan diskusi sharing berkaitan dengan menyusun karangan. Tema yang menarik saya kira yang akan dibahas di beberapa pembahasan berkaitan dengan menyusun karangan dari awal sampai kita mampu untuk menulis berbagai tema untuk mengeluarkan ide gagasan yang bisa kita nikmati dan bisa dibaca oleh layak banyak. Kalau kita bayangkan atau kita asosiasikan seorang pengarang itu seperti seorang pengusaha toko. Ia mempunyai tumpukan bahan untuk disuguhkan kepada para pembaca, pengetahuan, pengalaman sebagai keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi seorang toko milik toko yang dimana di dalam toko tersebut memiliki berbagai bahan. Jadi kalau kita ibaratkan juga pemilik brand eh, apa namanya itu seperti Alfamart, Indomaret misalnya itu yang di dalamnya itu ada berbagai apa namanya itu bahan-bahan. Nah, pengambilan yang dilakukan itu ya tergantung kita apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita sajikan, sehingga kita tahu apa yang harus diambil. Nah, itulah kita untuk menyajikan karya tulis itu tidak terlepas dari apa yang ingin kita dapatkan atau target apa yang ingin kita capai. Karena itu penting. Penting untuk kita supaya dalam penyajiannya itu dapat memudahkan dan dapat dibaca alur dari penulisan yang kita lakukan. Makanya mengarang ini sebenarnya dapat berbagai tema, baik pengalaman diri kita, baik itu dari keluarga, sekolah, masyarakat, atau ide-ide berkaitan dengan politik, sosial, agama, yang memang itu gagasan kita yang ingin kita sajikan. Makanya ada 5 aspek yang harus kita lihat bahwa pentingnya kita menyusun karangan itu berdasarkan tata aturan ataupun langkah-langkah yang jelas. Nomor 1, mengarang berarti menggunakan bahasa untuk menyatakan isi hati dan buah pikiran secara menarik yang mengena kepada pembaca. Poin utamanya ialah bahwa gagasan yang harus kita miliki, apa yang ingin kita gagas dari pikiran kita, yang memang itu berasal dari unek-unek, istilahnya itu, ataupun dari hati kita, yang sekiranya itu akan menarik bagi pembaca. Jadi tahapan awal itu biasanya ada gagasan kita. Tapi terkadang misalnya teman-teman kita, saya punya gagasan ini loh, tapi apakah ini menarik atau tidak? Nah, yang harus pertama menjadi keyakinan itu kalau menurut kita ini menarik. Eh, Tahapan kedua itu menurut orang lain ketika setelah disajikan. Enak atau tidak enaknya itu adalah mereka yang membaca. Sedangkan kita hanya mengeluarkan gagasan-gagasan kita yang menurut kita itu menarik. Kalau diibaratkan misalnya seperti eh, penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng itu banyak. Kita membeli. Tapi yang pertama itu kan yang tahu nasi gorengnya itu adalah penjualnya. Penjualnya menawarkan nasi goreng dengan bumbu, lalu apa namanya bahan-bahan yang lain sehingga disajikan nasi goreng. Lalu kita membelinya, itu kan enak tidaknya persepsi dari yang membeli. Tapi bagi kita yang memulai untuk menyusun berbagai karangan itu adalah keyakinan bahwa ini memang gagasan yang ingin dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah karangan yang bermutu selalu berpangkal tolak pada pemikiran yang tepat dan jelas.
Jadi yang tadi nomor pertama itu kan kita punya gagasan. Nah, gagasan itu perlu kita saring kembali. Saringnya seperti apa? Saring untuk memperjelas gagasan ini realistis atau jelas atau seperti apa. Misalnya kita punya beberapa gagasan. Nah, gagasan itu kita saring untuk menemukan apakah ini realistis atau tidak, apakah ini jelas atau tidak. Nah, jelas ini tentu ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai gagasan yang kita ingin keluarkan. Nah, makanya nanti kita akan ajarkan bagaimana untuk memperjelas berkaitan dengan ide yang hendak dikeluarkan. Itu nomor dua. Nomor tiga, mengarang lebih cepat diperoleh dengan memperbaiki teknik mengarang daripada dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan saja. Jadi sebenarnya tiap orang itu mampu untuk mengarang, menulis dengan baik. Namun pertanyaannya terkadang mereka hanya fokus kepada kesalahan-kesalahan yang disajikan tanpa memperbaiki teknik dalam mengarang. Ini penting. Teknik mengarang ini akan dapat dilihat dari siapa pembaca. Apa yang perlu disajikan. Seperti kalau kita lihat misalnya eh, penjual nasi goreng yang datang adalah konsumen yang meminta nasi gorengnya tidak pedas misalnya, tidak memakai daging atau tidak harus banyak kecap dan sebagainya, itu kan permintaan. Permintaan dari konsumen untuk apa? Yang disajikan supaya dari aspek teknik yang disajikan. Jadi misalnya baksonya dihilangkan, tapi ditambahkan apa misalnya dan seterusnya. Nah inilah yang bentuk dari teknik mengarang. Nanti kita akan diskusi teknik seperti apa sih dalam mengarang berkaitan dengan apa namanya tulisan yang ingin kita sajikan. Nomor 4, pilihlah bahasa yang biasanya digunakan oleh orang baik, orang terpelajar, bukan bahasa pasaran. Karena memang kita mengarang, tentu ada beberapa bahasa yang beberapa bentuk ya bahasa yang digunakan. Ada bahasa formal atau resmi, ada juga bahasa populer dan sebagainya. Namun yang perlu ditekankan dalam karangan itu adalah bahasa terpelajar. Karena memang ini ditujukan pada pembaca yang mereka apa namanya itu memiliki daya serap yang lebih ketika seseorang membaca. Makanya seperti di koran, buku, dan sebagainya, penggunaan bahasa yang digunakan adalah bahasa terpelajar. Nah, sulit atau tidaknya penangkapan dari kosakata yang disajikan itu tergantung dari pilihan diksi yang digunakan. Jadi diksi bahasa yang digunakan itu tergantung dari seorang penulis. Seorang penulis ingin menggunakan diksinya seperti apa? Apakah diksinya itu sederhana? Apa diksinya itu memang lebih elitis dalam artian hanya untuk orang-orang tertentu? Namun tetap secara keseluruhan penggunaan bahasanya itu ditujukan kepada orang-orang terpelajar. Nomor 5, mengarang adalah mengungkapkan sesuatu yang jujur tanpa rasa emosional yang berlebihan, realistis dan tidak menghamburkan kata yang tidak perlu. Jadi poin yang kelima ini ditujukan bahwa ketika kita menularkan atau menelurkan gagasan kita, ada satu prinsip yang harus menjadi landasan bagi para penulis itu adalah mengungkapkan secara jujur. Mengungkapkan secara jujur tanpa adanya rasa emosional yang berlebihan, realistis, dan tidak menghamburkan kata yang tidak perlu. Realistis dalam artian ini kita tidak berlebihan terhadap fakta misalnya, opini atau yang lainnya, serta tidak menghamburkan kata yang tidak perlu. Nah ini 5 poin yang tadi didiskusikan ini akan menjadi bahan pendalaman kita dalam menyusun karangan.
yang nanti eh, ini akan memberikan dampak ataupun manfaat bagi kita yang memulai untuk menyusun karangan. Sekian untuk tema hari ini. Nanti kita akan lanjut pada tema selanjutnya berkaitan dengan menyusun karangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.